Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, serta nikmat yang sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita yang amat terlalu banyak untuk kita sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Dan seandainya kalian menghitung nikmatku kepadamu, la tuhsuha, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saudaraku sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang mempunyai pemahaman bahwa rezeki itu adalah hanya berupa harta. Beberapa orang berpandangan bahwa rezeki itu adalah hanya berupa uang atau kekayaan. Saudaraku sekalian dirahmati Allah, pemahaman ini tidaklah salah. Namun, jika rezeki dipersempit hanya pada harta, hanya pada uang, maka manusia itu akan mengalami kerugian yang besar. Karena sepanjang hidup dia tidak pernah menambahkan rezeki dengan harta yang jauh lebih besar, dengan makna yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia, dan jauh lebih abadi. Nah, untuk itu kita harus meluruskan pemahaman ini melalui Al-Quran yang memadukan bahwa rezeki itu dibagi menjadi dua, yaitu rezeki dunia dan rezeki akhirat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan dalam beberapa firman-Nya tentang rezeki ini. Yang pertama adalah harta itu disebut rezeki karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hujan pun oleh Allah juga disebut sebagai rezeki, sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 13, huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu alakum minas samai rizqa wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit, dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah juga menyebutkan bahwa pahala atas semua pemberian Allah SWT di akhirat sebagai balasan atas amal soleh bagi orang-orang yang beriman, itu juga disebut oleh Allah sebagai rezeki. Bahkan Allah menyifatinya dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-74, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah
serta berjihad pada jalan Allah. Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala, balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita di akhirat, Allah sebut juga sebagai rezeki. Bahkan Allah mensifatinya sebagai rizqun karim, rezeki yang mulia. Saudaraku sekalian yang berbahagia, oleh karena itulah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa selalu membaca Al-Quran, agar kita bisa selalu tilawatul Quran. Beliau mengajarkan kepada kita dengan menggunakan sebuah kalimat, ya Allah, berilah kami rezeki agar kami bisa membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah seharusnya penyikapan kita terhadap rezeki yang benar. Jangan sampai untuk rezeki harta kita siap bekerja keras, banting tulang siang dan malam. Namun sedangkan untuk rezeki yang abadi dan rezeki yang lebih berharga, kita kemudian bersantai-santai, bahkan cenderung tidak berminat. Naudzubillah min dzalik. Atau jangan sampai merasakan suatu kerugian yang besar dan penyesalan yang sangat dalam saat tidak mendapat harta, namun tidak merasa apa-apa, tidak merasa bersalah saat tidak mendapatkan rizqun karim, yaitu rezeki atau pahala yang mulia. Untuk itulah maka kita luruskan kembali pemahaman dan keyakinan kita tentang rezeki agar menghasilkan penyikapan yang benar di dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka yang disampaikan di atas itu mengajarkan kepada kita tentang mulianya rezeki yang akan diperoleh manusia di akhirat, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan, karena kesabaran, keteguhan, dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, tidak boleh dikalahkan oleh rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di dunia saja. Kenapa? Karena rezeki Allah yang diberikan di dunia itu sifatnya pasti dan telah terukur. Ada yang diberikan tanpa diminta, dan ada yang diberikan saat manusia berusaha dan memintanya kepada Allah. Semuanya sudah ada kepastian dari Allah, karena rezeki manusia itu sudah digariskan, sudah ditetapkan jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran disebutkan penjelasan-penjelasan ayat sebagaimana dalam beberapa surat Allah SWT menyampaikan, di antaranya ada dalam Quran surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Surat yang lain, di antaranya ada disebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurumu dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah jelas dan benarnya ayat yang di atas. Rezeki dunia sesungguhnya sudah ada kepastian, sudah ada jaminannya dan takarannya. Maka sungguh rugi manusia yang hanya mengejar-ngejar rezeki dunianya dengan meninggalkan rezeki yang mulia, dengan meninggalkan rezeki akhiratnya, dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi Al-Qur'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di Ramadan ini kita semakin tumbuh pemahaman kita bahwa Allah memberikan kepada kita tidak hanya berupa rezeki dunia, tetapi jauh lebih daripada itu. Allah meminta kita untuk juga memikirkan untuk mendapatkan rezeki yang lebih mulia, rizqun karimah, yaitu rezekinya Allah berupa pahala yang Allah janjikan kelak di akhirat yang lebih besar, lebih mulia, lebih abadi. Oleh karena itu, kembali kepada amal kita, mari kita semuanya berusaha dengan sekuat tenaga kita bahwa rezeki yang ada di dunia ini sudah dijanjikan, dan kita lebih mementingkan, lebih mengutamakan bagaimana mendapatkan rezeki yang lebih abadi kelak di akhirat. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dan kita bisa melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.